Dari semua keinginan-keinginan tadi yang nantinya insya Allah ntar akan terwujud ya. Tapi Uncle melihatnya Anji eksis banget as a wedding singer gitu loh. Iya, beberapa tahun belakangan. Iya, belakangan ya kan. Eksis banget terus. Memang kesana apa? Salah satu cita-cita gue tuh memang pengen jadi wedding singer. Kadang-kadang orang kayak, Anji, kenapa lo mau jadi wedding singer? Iya, karena gini, wedding singer itu nggak perlu khawatir ada penonton atau enggak, karena udah pasti. Terus backstage pasti enak, rapi, wangi, gitu. Terus yang jelas, yang satu hal yang menyenangkan adalah gue bernyanyi. Tapi gini ya, gue bercita-cita menjadi wedding singer yang membawakan lagu sendiri, bukan membawakan lagu-lagu orang gitu. Jadi lagu-lagu gue. Jadi kalau orang hire ya, memang bawain lagu Anji gitu. Dia bidadari tak bersayap, menunggu kamu, sekarang hari bahagia dan lain-lain itu. Gitu. Pas mulai banget. dari ternyata cinta dan lain-lain. Dan yang pasti gue bernyanyi di tengah kebahagiaan orang lain. Enak ya. Seru kan. Iya. Dan hari ini katanya mau ke sana kan, ada event juga yang akan hari ini pas banget malam ini nih mau nyanyi di wedding. Kita ke sana aja, kita akan ikuti Anji seperti apa. Beneran mau ikutan? Mau serius? Dong, kita mau lihat yang nyanyi Gokil. seperti apa. Tapi saat lagi hanya di Anji. Yuk. Taruh dulu ya. Asik. Nah, sekarang kembali lagi di Alvin and Friends on Location dan sudah ada Anji lagi. Kita akan ikut Anji untuk dengerin dia jadi wedding singer. Asik. Oke, speaking about sosmed ya, kita bisa bilang Anji orang yang paling concern terhadap sosmed ya, yang sebenarnya manfaat yang paling besar didapat dari sosmed apa sih? Setelah sekian tahun Anji di situ gitu Anji. Ini kita nyebutnya influencer kali. Influencer ya, betul. Gitu. Jadi kayak gue tuh nggak pengen jadi motivator, tapi gue pengen jadi inspirator. Bagikan lagu-lagu yang perlu didengerin sama orang secara promosi, itu adalah media promosi yang gratis, cuma perlu kuota dan kreativitas pastinya. Nah, tapi kalau sebagai person, gue kan apa ya, struktur kayak organisasi, struktur keluarga gue kan unik kan, maksudnya gue pernah punya sejarah dulu, terusnya gue menikah dengan istri gue punya anak 2 yang tinggal sama gue, dan terusnya gue juga berhubungan baik dengan mantan suaminya, dinamikanya di situ ya, dan juga orang yang dikenal banget juga, apalagi sekarang pecah banget setelah Asian Games. Betul. Pecah banget dan sempat nge-vlog lagi ya. Dan bakal ada lagi nanti, akan ada konten yang jauh lebih pecah nanti. Nah, itu buat gue perlu di-share ke orang karena banyak banget orang yang berpisah. Orang yang berpisah. Tapi nggak seharmonis itu lagi hubungannya. Tapi nggak seharmonis itu. Nah, kan ada beberapa orang yang nggak nyaman untuk mengatakan hal itu di media TV dan lain-lain. Ya, Mas Tama kan yang nggak begitu gitu. Tapi pada saat kita di sosial media tuh kita bisa lebih bebas karena kita yang mengendalikan. Betul. Kita yang mengendalikan bagaimana kita mau membagikan apa. Jadi ya itu sarana yang baik buat menginfluence banyak orang gitu. Terutama sih di situ ya. Kalau untuk musik sih udah jelas lah. Ya karena udah jelas karyanya kan. Udah jelas gitu. Cuma kalau ini untuk menginfluence orang dalam hal lain. Tapi as an influencer tadi ya, di sosmed itu tadi, tentu ada fans, ada haters. Seberapa perbandingannya apa sih? Berapa banyak sih antara fansnya Anji dengan hatersnya Anji? Nggak banyak sih. Nggak banyak. Tapi kalau nggak ada haters kan naiknya lama katanya. Dulu banyak. Iya. Tapi kalau sekarang sih enggak sih. Sekarang cuma orang-orang yang masih belum move on dari kisah-kisah lama. Gitu. Which is itu orang-orang yang aneh menurut gue karena ya tiap orang kan berubah. Betul. Jadi kalau sekarang gini, komentar paling pedas dari mereka apa sih sebetulnya? Haters itu? Yang paling pedas sampai dengan sekarang. Dari dulu ya? Iya. Dari dulu tuh komentar yang paling pedas tuh adalah gue menikah dengan istri gue karena dia kaya dan gue mau numpang hidup. Wih. Ngeri nggak? Sementara enak banget ngomongnya. Enak banget. Sebenarnya itu ada dua hal tuh. Iya. Pertama, gue jadi kayak cowok yang nggak mampu. Iya. Kedua, itu menyepelekan istri gue.
Karena dengan gitu kayak gue menikah sama dia karena memanfaatkan dia. Padahal the truth is gue sama sekali belum pernah bergantung sama dia. Gitu. Ya karena memang gue Dan gak perlu kita kasih orang juga kan sebetulnya nggak kan? perlu juga, maksudnya Iya, kalau hal kayak gitu kan kayaknya udah ya udahlah ya internal gitu. banget itu kan. Internal. Dan tapi ya gue harus ngomong nih, pertama kalinya gue ngomong di sini bahwa gue nggak pernah bergantung sama dia dan gue yang mensupport dia selalu. Baik. Bahkan akhirnya di tahun 2017 kemarin awal-awal itu akhirnya istri gue memutuskan untuk keluar dari kerjanya. Wow. Keluar dari kerjanya dan dia udah waktu itu udah jadi CEO loh. Udah jadi direktur utama dari sebuah perusahaan content provider. Iya. Iya, dengan gaji yang besar dong. Iya, tentulah CEO kan. CEO kan. Nah, tapi yang gue lakukan adalah gue memberi. Siapa yang nyuruh? Anjing nyuruh apa Mang Gina sendiri? Kami ngobrol karena dia Oke. udah ngerasa kan rumah di Cibubur. Terus kerjaannya di Jakarta. Untuk di Mobilitasnya segala macam itu, berangkat ya, pagi, pulang sampai rumah jam 9 jam 10 malam. Dia ketemu anak-anak susah, terutama sama Salva dan Sultan Iya. ya, yang anak Mas Tama ya. Iya. Karena Salva dan Sultan itu hari Jumat malam itu ke rumah ayahnya. Iya. Sabtu Ganti-gantian, Minggu. ganti-gantian lah. Iya kan. Nah, Sabtu Minggu di sana, Minggu malam baru balik ke sini. Nah, di saat istri gua kan kerja dari Senin sampai Jumat. Pas Sabtu Minggu Kapan libur, ketemunya? iya ketemunya cuma Hanya di momen itu doang. Iya, jadi momen di rumah pada saat pulang kerja yang udah tinggal cuma sejam 2 jam Capek, menuju tidur. iya. Jadi akhirnya dia kayak aku butuh di rumah deh. Dan gue support itu, supportnya juga dengan oke, semua kebutuhan rumah tangga udah pasti gue kan. Iya. Plus gajinya dia waktu kerja gue ganti. Asik. Aduh, ini pasti ini bahaya. Pasti suami-suami nanti protes sama gue karena istrinya nanti minta kayak gitu juga lagi. Untuk kompensasi istri nggak bekerja lagi, saya siapkan yang sama persis gitu. Berarti kan secara financial ini luar biasa dong ya penghasilan dari sosmed aja, dengar udah masuk yang jajaran papan atas nih. Aduh, iya kan gitu enggak kan? juga sih Iya kalau kan? sosmed enggak lah ya. Enggak ya? Jadi kalau sosmed tuh lumayan, tapi karena gue kan memang agak-agak ngejaga ya, Why? jaga-jaga brand. Untuk kayak yang brand yang masuk tuh gue pikirin karena sesuai apa enggak brandingnya sama Anji gitu. Tapi memang ini jadi media untuk mendapatkan value lain sih. Sempat bilang kalau Anji nggak butuh fans, katanya saya sempat dengar itu benar. Oh, gini. Bukan nggak butuh fans, nggak terlalu suka sama fans. Oh, nggak terlalu suka sama penyebutan fans. Oke, apa sebaiknya diganti? Teman. Teman. Jadi gue tuh punya namanya teman Anji. Dan gue memang nggak setuju sama konsep fans karena apa? Kalau fans itu kebanyakan kalau ketemu cuma pengen foto kan. Foto, video, That's story it, nah. gitu-gitu. Nah, itu berapa lama sih? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali juga udah bosen kok. Nah, gue mau membentuk teman Anji ini adalah sebuah komunitas kreatif. Keep maintain ya terus ya. gitu Iya, ya. sebuah komunitas kreatif untuk bisa ngobrol-ngobrol, untuk bisa berdiskusi, membuat acara. Tapi masih ingat nggak dulu pernah ikut Idol? Part of your proses kan sebenarnya kan? Iya, bagian dari proses hidup gue. Emang jelek gitu? Enggak. Enggak sih waktu Karena itu. nggak menang gitu jelek? Enggak juga gitu loh. Kalau nggak menang, kalau menang mungkin nggak akan begini. Nah, itu dia kan gitu loh. Iya. Itu bagian dari jalan hidup yang akan menciptakan dunia lain buat Manji gitu loh. Iya, Ya kan? itu chapter penyelenggaraan lain gitu. Idol pertama tuh, Iya, Uncle. 76 besar kalau nggak salah ya. 76 besar, jadi sampai udah lolos, terus udah sampai ke kayak tahap dimana dari daerah-daerah semua udah yang lolos itu dikumpulin di Taman Mini waktu itu. Si Taman Mini. Di Taman Mini tuh di apa sih yang pewayangan itu Biasa lah. Sanonglangan Budaya apa gitu ya. Apa Terus- gedung wayang gitu. Terusnya udah ngikutin audisi selanjutnya. Nah itu gue gara-garanya gue konyol sih. Jadi pas lagi nyanyi nih gue udah nyiapin lagu A Whole New World. Oke. A Whole New Aladdin. World, ya kan, udah siapin. Tiba-tiba kan itu ada, jadi gue barisan kedua nih. Satu barisan itu ada 7 atau 10 orang gitu, gue lupa ya. Jadi masuk satu barisan, nah orang terakhir di barisan yang di depan gue itu nyanyiin lagu itu. Aduh. Gue langsung kan kedengeran Drop kan. lah akhirnya langsung. Gue ya Allah, gue nyanyi lagu apa nih? Maksud gue nyanyi lagu yang sama, dan akhirnya gue nyanyiin lagu. Oh, lu ganti satu juga? Gue ganti saat itu, dan gue gantiin lagunya Silverchair yang judulnya Across the Night, which is itu lagu yang aneh.
Nah, gue juga nggak tahu kenapa gue milih Untuk lagu Idol itu. ya, Untuk Idol aneh dan Idol itu keluar saat itu aja kan. Iya, enak sih lagunya, susah gitu. Cuma kayak aneh aja. Jadi kayak gue sih dikomentarinnya waktu itu. Itu juri siapa waktu itu ya? Masih siapa ya? Titi, Wih. Mutia, Mutia Hasim, Indra Lesmana, Wah. Dimas Jai. Oke, seru itu. Hah? Seru orang-orangnya. Nah, tapi sebenarnya komentar mereka tuh nggak jelek loh. Jadi komentar Mereka bilang apa? Apa? Mereka bilang apa? Kalau Mas Indra saat itu ngomong, lo nyanyinya matang ya, gitu. Nah, terus di komen, ya Mbak Titi di situ yang baik lah, biasa. Mutia cukup tajam kan. Tapi dia bilang oke, gitu. Nah, terus kalau di Mas Jai bilangnya, gue sih ngelihatnya lo nggak cocok jadi penyanyi solo. Lo cocoknya di belakang lo tuh ada gitaris, ada bassis, ngeband, which is itu benar. Iya, betul. Dan itu benar gitu. Terwujud kan? Terwujud saat itu loh ya. Iya. Walaupun akhirnya gue berproses lagi dan akhirnya gue menjadi bertransformasi jadi penyanyi solo gitu. Itu chapter kehidupan masing-masing berubah kayak gitu ya. Tapi menarik ya. Sempat juga bilang nggak mau bikin ngeband atau grup band karena takut terjerumus pada narkoba. Zaman dulu, zaman SMP tuh. Pemikiran yang itu pada zaman masa itulah ya. Masa itu karena waktu itu zaman gue SMP tuh adalah zaman dimana narkoba tuh sangat keras ya, maksudnya gampang. Lebih nggak mau bikin orang tua jadi nggak nyaman kali ya, mungkin ke situ kali ya. Lebih takut guanya sih gitu. Jadi waktu itu tuh zaman-zamannya pil BK, tau nggak sih, pernah dengar nggak sih? Yang berapa banyak gitu. Nah itu teman-teman gue banyak yang kayak gitu dan gue kayaknya aduh males banget. Tapi yang membuat akhirnya lu ngeband apa? Tetap ngeband juga akhirnya itu. Waktu kuliah? Iya. Dan gue main bass. Iya, basis lagi dia. Nggak nyanyi. Iya, dia nggak nyanyi, dia basis. Mau main bass. Nggak nyanyi sampai akhirnya di panggung 17-an RT. Asik. Makanya jangan pernah menyepelekan panggung kecil. Iya. Itu pesan gue karena dimulai dari situ. Dimulai dari panggung 17-an RT, akhirnya gue percaya diri untuk jadi seorang penyanyi. Gitu. Gue percaya diri untuk menjadi seorang penyanyi. Waktu itu bawain lagu-lagunya Padi. Tapi lebih enak single bersolo karir apa sebetulnya ngeband sih kalau kita lihat? Solo lah ya. Solo lah ya. Karena lebih besar dapatnya daripada itu adalah pandangan pertama. Iya, tapi yang ternyata pasti selalu itu jelas. Itu udah jelas kalau misalnya dapatnya secara finansial lebih banyak jelas. Iyalah. Tapi kalau untuk orang-orang kreatif semacam gue gitu, kita lah ya. Kita kan banyak berpikir mau membuat sesuatu gitu. Karena gue percaya setiap orang tuh punya banyak ide di dalam otaknya. Tapi nggak semua orang tuh bisa menjadikan ide-ide itu jadi sesuatu yang karya. Idenya itu diwujudkan tuh nggak semua. Kebanyakan ide tuh dalam satu hari kalau mau ngumpulin ide sehari 10-20 juga bisa. Tapi untuk diwujudin jadi nyata kan nggak gampang. Nah, gue lebih suka solo karena gue bisa mewujudkan banyak ide-ide gue. Oke, kita masih mau lanjutin ngobrol sama Anji lagi karena udah mau deket tempat venue ya. Kita keluar dari sini bentar lagi dekat venue-nya. Sudah damai ya. Kita kembali saat lagi hanya di Alvin and Friends.